Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang ASKEP nih teman-teman ya. Tapi ini ASKEP pakai diagnosa jadul ya teman-teman ya. Buku Dungus teman-teman ya. Ini buku pokoknya gue pakai di tahun 2000-an teman-teman ya. Nah, dulu tuh adanya Dungus ya. Cuman kita bahas tentang PPOK teman-teman. Teman-teman pasti sering dengar PPOK. Cuma kok di buku ini diagnosanya penyakit paru obstruksi menahun PPOM ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman dapat kasus itu apa aja ya kira-kira diagnosanya? Yang udah pasti biasanya akan terjadi, teman-teman bisa angkat bersihan jalan napas ya kalau pasiennya banyak dahaknya teman-teman ya. Kalau banyak dahaknya teman-teman berarti udah jelas bersihan jalan napasnya ya kan, nggak efektif. Terus apalagi kalau PPOK ya, kalau penyakit paru obstruksi bisa juga terjadi gangguan pertukaran gas teman-teman ya. Kita nggak tahu ada kerusakan apa nggak di paru-parunya ya kan ya. Misalnya paru-parunya gimana di gambaran ronsennya ya. Terus nutrisi ya, nutrisi ini kalau pasiennya benar-benar kurus banget teman-teman ya, udah ada penyakit paru terus dia juga kurus banget. Nah, terus juga bisa teman-teman angkat infeksi ya, resiko tinggi infeksi ya. Memang kalau udah setahu gue ya, kalau udah PPOK jadi udah pasti memang ada infeksinya sih ya. Cuman apa perluasan infeksi atau bagaimanapun tergantung diagnosanya. Nah, dulu juga ada diagnosa kurang pengetahuan, tapi teman-teman ya ini hanya buku sekedar pengantar di awal aja teman-teman ya. Gue pribadi nggak tahu teman-teman ya, nanti teman-teman dapat pasiennya tuh gimana. Kalau nggak ada dahaknya ya aman-aman aja, berarti teman-teman nggak usah ambil bersihan jalan napas ya kan. Tapi saturasinya jelek ya, kalau saturasinya jelek teman-teman ambil di pertukaran gas teman-teman ya. Kalau pasiennya kurus banget nggak sesuai berat badannya, nggak ideal, teman-teman ambil nutrisi gitu. Oke, kita lihat halaman 152 teman-teman. 152. Oke, langsung dapat nih 152. Kira-kira apa aja nih intervensinya ya. Nah, kalau bersihan jalan napas teman-teman bisa tindakannya tindakan mandirinya bisa auskultasi ya kan. Bunyi napasnya apa tuh, ronhi, crackless atau mengi ya. Pantau frekuensi pernapasan ya. Terus ya teman-teman bisa di pause aja tuh ya di video gua ya, karena nih gua nggak mungkin bacain rasionalnya. Di sini udah ada rasionalnya kalau buku Dungus. Beda sama SDKI, SLKI ya teman-teman ya. Nah, terus catat adanya derajat dyspnea ya, keluhan dan lain-lain ya. Kaji pasien untuk posisi yang nyaman. Ya biasanya posisinya itu kalau gangguan pertukaran gas banyaknya semivolar ya teman-teman ya. Terakhir kenapa ya? Karena semivolar itu dia bisa memaksimalkan ekspansi paru teman-teman gitu. Jadi orang itu lebih nyaman posisinya semivolar kalau lagi mengalami sesak napas atau enggak bersihan jalan napas ya. Paling efektif itu semivolar. Itu terakhir gua dinas ya tahun 2000 berapa tuh. Gua nggak tahu kalau ada penelitian sekarang ya, apalagi setelah Covid kan banyak banget posisi-posisi yang katanya bagus untuk pernapasan ya. Terus kan pertahankan polusi lingkungan, dorong bantu latihan napas ya. Latihan napas dalam teman-teman ya, diajarin pasiennya. Sebenarnya banyak banget sih teman-teman tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau teman-teman bingung ya tuh di pause aja videonya ya, teman-teman baca sendiri tuh ya, seenggaknya bisa kelihatan. Kalau bikin intervensi nggak semuanya dimasukin teman-teman, yang kira-kira nyambung aja sama pasiennya ya. Ini juga ada lagi ya, teman-teman bisa lihat nih gangguan pertukaran gas ya, kaji frekuensi ya, biasalah auskultasi ya. Jangan lupa teman-teman kalau ambil pernapasan ya, oksigennya kalau bisa tuh di hasil ronsennya tuh kan ada expertise itu hasil bacaan dokter teman-teman ya. Dia tuh kayak fotokopian gitu, bukan fotokopian, tulisan ketikan gitu. Nah, itulah yang lu masukin ke ASKEP lu gitu. Sama pemeriksaan lab juga jangan lupa dimasukin ya teman-teman ya. Mau tahu beli bukunya di mana? Beli bukunya ada di ini teman-teman. Beli online juga ada ya, nanti gua cantumin di kolom deskripsi ya, ada di link koleksiku gitu teman-teman. Teman-teman di situ di link itu ada banyak barang ya, beberapa yang gue beli di Shopee teman-teman yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.